Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini dalam tugas besar matematika di Universitas Dian Nusantara, saya akan belajar untuk menjelaskan dengan materi diferensial, yaitu teori diferensial dan juga kaidah-kaidah diferensial. Untuk itu, mari kita diferensial adalah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong perubahan yang sangat kecil. Rumus umum mencari turunan pertama dari suatu fungsi adalah jika y sama dengan x pangkat n, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n min 1. Itu variabel terikatnya ada pada y, dan variabel bebas ada pada x pangkat n. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x. Variabel terikatnya ada pada fx, dan variabel bebas ada pada x pangkat 2 dikurang 2x. Berikut adalah kaidah-kaidah diferensiasi, yaitu ada 10. Yang pertama, diferensiasi konstanta, yaitu jika y sama dengan k, di mana k adalah konstantanya, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya y sama dengan 7, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n min 1. Contohnya y sama dengan x pangkat 7, maka dy per dx sama dengan 7x pangkat 7 min 1 dikurang 1 sama dengan 7x pangkat 6, yaitu pangkat 6 daripada 7 dikurang 1 daripada konstanta. Yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi jika y sama dengan kv, di mana v sama dengan hx dy per dx sama dengan k dv per dx. Contoh, y sama dengan 2x pangkat 7, maka dy per dx nya sama dengan 7x pangkat 7 dikurang 1. 7 dikali 2 sama dengan 14, dan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka dari itu hasilnya adalah 7x pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 14x pangkat 6. Itu diferensiasi perkalian konstanta. Yang keempat, diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi jika y sama dengan k per v, di mana v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan min k dv per dx per v pangkat 2. Contoh, y 5 per x pangkat 3, maka dy per dx sama dengan min 5 3x pangkat 2 per x pangkat 3 dalam kurung pangkat 2, sama dengan hasilnya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15 x pangkat 2, dan x 3 pangkatnya dikalikan yang di luar kurung pangkat 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah min 15x pangkat 2 sama dengan x. Maksudnya sama dengan min 15x pangkat 2 per x pangkat 6. Itu adalah diferensiasi pembagian konstanta. Yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u ditambah atau dikurang v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah atau dikurang dv per dx. Contoh, y sama dengan 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3. U nya sama dengan 8x pangkat 5. Rumusnya dv per dx sama dengan 40, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. X pangkat 4 itu 5 dikurang 1 dari pangkatnya, jadinya sama dengan 40x pangkat 4. Yang v sama dengan 4x pangkat 3. dv per dx nya sama dengan 12x pangkat 2, di mana 4 dikali 3 sama dengan 12, x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan pangkat 2. Jadi dy per dx sama dengan 40x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2. Yang keenam, diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan u v, di mana u sama dengan gx ditambah v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan u dv per dx tambah v du per dx. Contoh, y sama dengan 6x pangkat 2 5x pangkat 3. Y sama dengan 6x pangkat 2 15x pangkat 2, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15x
pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 ditambah 5x pangkat 3 12x sama dengan 90x pangkat 4 ditambah 60x pangkat 4 sama dengan 150x tambah 4 150x pangkat 4. Yang ketujuh, diferensiasi fungsi berantai. Misalkan y sama dengan u tambah v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx. Maka dy per dx sama dengan du per dx tambah dv per dx, atau dy per x ditambah ux tambah vx. Contoh, y sama dengan 10x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan 50 x pangkat 4 dikurang 18 pangkat 2, yaitu 10 kali 5 sama dengan 50, x pangkat 5 dikurang 1 sama dengan pangkat 4, dan juga 6 dikali 3 sama dengan 18, x pangkat 3 dikurang 1 sama dengan pangkat 2. Yang berikutnya, ke-8 adalah diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan v du per dx dikurang u dv per dx per v pangkat 2. Contoh, y sama dengan 5x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2. Dengan rumus dy per dx sama dengan v du per dx, yaitu 3x pangkat 2 25x pangkat 4 dikurang dikurang u di v per dx, yaitu 5x pangkat 5 6x per v pangkat 2 nya adalah 3x pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dengan 75x pangkat 6 dikurang 30x pangkat 6 per 9x pangkat 4 sama dengan 45 per 9x pangkat 2 sama dengan 5x pangkat 2. 9. Diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan fx pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan n fx pangkat n dikurang 1 f aksen x. Contoh, y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dalam kurung pangkat 2. Dari soal diketahui di atas adalah u sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x, maka du per dx sama dengan 2x tambah 3. dy per dx nya sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 3x dalam kurung 2x ditambah 3 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 9x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 18x. 10. Diferensial eksponensial. Misalkan y sama dengan u per v, di mana u sama dengan gx, v sama dengan hx, dan v pangkat 1 0. Maka dy per dx sama dengan du per x v dikurang u dv per dx per v pangkat 2. Contoh soal, y sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 4x per 2 dikurang x, dengan u sama dengan 5x pangkat 2 dikurang 4x, maka du per dx sama dengan 10x per dikurang 4, dan v sama dengan 2 dikurang x, maka dv per dx sama dengan min 1. Maka dy per dx sama dengan 10x dikurang 4 2 dikurang x dikurang 5x pangkat 2 dikurang 4x min 1 per 2x per 2 dikurang x pangkat 2. dy per dx sama dengan 20x dikurang 10 x pangkat 2 dikurang 8 ditambah 4x ditambah 5x pangkat 2 per 4 dikurang 2x ditambah x pangkat 2. dy sama dengan dx per min 5x pangkat 2 ditambah 20x min dikurang 8 per 4 dikurang 2x ditambah x pangkat 2. Jadi itu saja bisa saya jelaskan mengenai materi diferensial, yaitu tentang teori dan juga 10 kaidah-kaidah diferensial, di mana bisa kita pelajari lebih dalam lagi untuk teori-teori dan juga kaidah-kaidahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.